welcome to my channel. Di video kali ini aku akan ngejawab pertanyaan kalian tentang berapa sih biaya untuk pengurusan pernikahan di Malaysia. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe aku akan lebih giat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jadi sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk di subscribe. Oke teman-teman, jadi karena banyak juga yang nge-DM aku dan bertanya berapa sih biaya untuk pengurusan pernikahan di Malaysia. So di sini aku udah kumpulkan semua dokumen-dokumen pembayaran kita ataupun resit pembayaran kita. Jadi ini semua bukti pembayaran yang kami buat dari start sampai stud, dari awal sampai selesai. Jadi ini juga pertanyaan aku dulu sebelum kami buat pengurusan pernikahan di Malaysia. Aku tuh bertanya ke beberapa teman dan ada satu orang yang mengatakan kalau pengurusan pernikahan di Malaysia itu sampai beribu-ribu. Dan ternyata setelah kami buat pengurusan pernikahan itu tidak ada sampai 1.000 ya. Karena mungkin berbeda, kemungkinan dia menggunakan agen. Jadi buat teman-teman yang mengurus pernikahan itu menggunakan agen dengan yang tidak menggunakan agen itu berbeda ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku akan sharing tentang biaya pengurusan pernikahan di Malaysia yang kami lakukan, tapi ingat ini tidak menggunakan agen. Jadi kita pergi sendiri dan kita uruskan sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau mengurus pernikahan di Malaysia, sebelum kalian masuk ke Malaysia, kalian harus pastikan dokumen kalian itu semuanya lengkap supaya kita tidak berat di sini ataupun pengurusan kita cepat dan juga semuanya itu ringan ataupun tidak memakan biaya yang banyak. Oke? So di sini aku akan mulai biaya pengurusan pernikahan di Malaysia. Jadi yang pertama itu setelah kita sampai di Malaysia, kita pergi ke embassy yang ada di Kuala Lumpur, embassy Indonesia ya yang ada di Kuala Lumpur. Itu kita semuanya gratis. Nah di sana mereka akan cek dokumen yang kita bawa, yaitu N1, N2, N4 dan juga surat-surat yang dari Indonesia. Kalian boleh cek di video yang ini. Nah mereka akan cek apakah dokumen kita itu betul ataupun valid ataupun bisa diterima ataupun oke. Nah setelah itu mereka akan cop, tapi di situ kita tidak ada bayar apapun. Oke, jadi setelah kita dari embassy Indonesia, mereka akan kasih kita satu borang dan kita akan disuruh pergi ke Wisma Putra. Dan di sana kita akan cop borang yang dari embassy Indonesia, dan setiap sekali cop di Wisma Putra kita akan bayar Rp20. Jadi ini ialah borang pembayaran Rp20 karena untuk satu borang ya. Oke, ingat itu di Wisma Putra. Setelah itu dari Wisma Putra kita pergi ke JPN Putrajaya. Nah di sana kita akan mendapatkan surat kebenaran untuk apakah kita bisa menikah di Malaysia. Jadi setelah itu mereka akan kasih kita surat dan di sana kita akan bayar Rp5 sahaja. Oke, setelah dari JPN Putrajaya kita akan pergi ke JPN daerah ataupun tempat kita bertinggal ataupun tempat kita tinggal dengan suami kita. Nah di JPN daerah kita bayar yaitu Rp30, tapi mereka lengkap buat perinciannya. Rp30 itu buat apa, yaitu bayaran bagi daftar perkawinan, bayaran bagi perakuan perkawinan Rp10, bayaran bagi pendaftaran perkawinan Rp20 gitu. Jadi mereka lengkap semuanya. Jadi di JPN daerah kita bayar Rp30. Oke. Dan setelah itu dari di JPN daerah kita buat dokumen-dokumen di situ. Oke, jadi setelah itu kita akan dijadwalkan untuk membuat upacara pernikahan
di JPN daerah. Dan ketika kita melaksanakan upacara pernikahan itu, kita bayar sebanyak 80 ringgit. Jadi butirannya itu semua ada. Ini bayaran perakuan perkawinan 10 ringgit. Jadi cabutan pendaftaran 50 ringgit. Bayaran daftar perkawinan 80 ringgit. Jadi di JPN daerah kita hanya bayar 80 ringgit aja. Oke. Dan setelah itu, setelah dari JPN daerah kita sudah melaksanakan upacara pernikahan, semuanya sudah settle, semuanya sudah siap, kita sudah sah jadi suami dan istri di negara, kita akan disuruh untuk mengesahkan surat perkawinan kita ini supaya di kedua negara kita sah, yaitu di Indonesia dengan Malaysia. Jadi kita akan sahkan sertifikat perkawinan kita itu ke Wisma Putra. Tapi kami itu pertama pergi ke Embassy Indonesia dulu, dan Embassy Indonesia suruh kita pergi ke Wisma Putra untuk mengesahkan sertifikat perkawinan kita. Dan di Wisma Putra itu kita cop 2 sertifikat, karena memang kita dikasih 2 sertifikat ya. Jadi di Wisma Putra itu setiap satu cop kita bayar, ataupun setiap satu stem kita bayar 20. Jadi karena 2 sertifikatnya, jadi kita bayar 40 ringgit. Jadi di sini ada ya 40 ringgit. Oke, dan setelah kita sahkan sertifikat pernikahan kita ini di Wisma Putra, nah setelah itu kita pergi balik ke Embassy Indonesia yang ada di Kuala Lumpur lagi, supaya mereka akan kasih kita borang-borang lagi. Dan kita ketika balik Indonesia, kita akan sahkan sertifikat pernikahan kita ini di Indonesia. Jadi kita akan ganti status di Indonesia dari belum menikah ke menikah. Dan untuk urusan di embassy yang terakhir itu kita bayar sebanyak 110 ringgit. Oke, jadi itu kita bayar melalui M-Cash. Kalian boleh cek videonya di sini bagaimana cara pembayarannya. Itu kita pertama sekali Embassy Indonesia menggunakan pembayaran cashless ataupun tidak menggunakan pembayaran yang cash, jadi menggunakan aplikasi yaitu M-Cash. Itu pertama sekali orang yang menggunakannya itu ialah aku sendiri. Pertama sekali orang yang menggunakan M-Cash itu ialah Yussi Pahutar. Oke. Jadi untuk setiap urusan di embassy ataupun immigration yang sering kita tahu, immigration Indonesia, kita menggunakan M-Cash. Jadi buat cara penggunaannya kalian cek di video aku yang ini, oke? Oke teman-teman, jadi di samping itu, di samping pembayaran-pembayaran yang tadi, kita ada pembayaran seperti akuan sumpah yang kita buat di penguam seperti itu ya. Kita sekali cop itu ada yang 4 ringgit dan juga ada yang ya biasanya 4 ringgit deh. Oke, jadi di samping itu kita ada cop 2 kali. Jadi aku akan total semuanya. Untuk urusan-urusan mereka itu tidak ada menerima seperti di Indonesia, kita tidak ada salamkan, itu tidak ada ya teman-teman. Jadi mereka semua sudah diatur dalam undang-undang, mereka akan kasih resitnya secara sah. Jadi mereka itu tidak ada yang korupsi, ataupun di Malaysia mereka sebut rasuah. Mereka tidak ada rasuah ya, menurut aku sih mereka tidak ada rasuah, karena kita dikasih resit yang lengkap. Jadi pembayaran kita itu semua ada bukti pembayaran, dan semua bukti pembayaran ini tolong kalian simpan, karena ketika kita buat urusan di embassy yang terakhir itu mereka akan minta bukti pembayaran kita. Oke, jadi buat teman-teman yang sedang mengurus ataupun yang akan mengurus pernikahan di Malaysia, kalian jangan asal-asal buang resit-resit pembayaran. Kalian tolong simpan, karena suatu saat itu akan perlu juga. Jadi kalau aku sendiri, setiap dokumen-dokumen itu aku tidak pernah buang, baik itu dokumen
nomor antre juga aku tidak pernah buang karena kadang-kadang penting juga. So buat teman-teman yang sedang mengurus ataupun yang akan mengurus, tolong jangan sesekali buang dokumen kalian ataupun dokumen apapun yang kalian uruskan, kalian tolong simpan baik-baik karena itu suatu saat akan berguna juga tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Mungkin aja itu kita perlukan lagi. Oke? Oke, jadi ada juga pertanyaan dari beberapa teman yang bertanya, katanya berapa sih biaya pernikahan yang diuruskan di Indonesia. Jadi itu berbeda ya guys. Kalau kalian buat urusan pernikahan di Indonesia lalu kalian sahkan di Malaysia, itu berbeda banget. Seperti yang kita ketahui, beberapa teman aku juga yang mengurus pernikahan di Indonesia, mereka itu pakai agen, dan agen itu juga tidak murah ya. Jadi buat teman-teman aku saranin sih, ini saran aja ya buat teman-teman, ini terpulang kalian mau ikut atau enggak, ini terpulang ke kalian. Mungkin ada beberapa faktor yang mengharuskan kalian untuk menikah di Indonesia lalu kalian sahkan di Malaysia. Jadi katanya di Indonesia itu pakai agen yang cukup mahal, dan seperti yang aku sebutkan tadi, di Malaysia kita hanya bayar dalam 1 juta aja, itu udah semua pengurusan kita. So murah kan? Buat teman-teman yang merasa itu mahal, kalian komen. Buat teman-teman yang merasa itu juga murah, kalian boleh komen juga di bawah ini. 1 juta, tapi itu di luar dari pas kita ya, ataupun visa kita. Jadi untuk visa itu berbeda lagi karena urusannya itu juga di immigration. Oke, untuk urusan visa kalian boleh cek video aku yang di sini. Di sini aku udah sebutkan semuanya secara detail. Jadi itu semua biaya yang kami gunakan ataupun yang kami keluarkan selama pengurusan pernikahan di Malaysia. Jadi buat teman-teman, menurut kalian apakah pembayaran ini mahal ataupun murah ataupun worth it? Kalian tinggal komen di bawah jawaban kalian. Oke, jadi buat teman-teman yang akan ataupun yang sedang mengurus pernikahan, baik itu di Indonesia maupun di Malaysia, semoga dipermudahkan. Dan sekian video hari ini, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke sosial media kalian karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe aku akan lebih giat untuk membuat konten-konten selanjutnya. So sekian video hari ini, buat teman-teman yang pengen aku buat konten apa lagi ataupun video apa lagi, kalian tinggal komen di bawah. So sekian video hari ini, see you next video, bye bye.